Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini sebagaimana yang tadi telah disebutkan adalah kajian tauhid dari kitab Tauhid, buah karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini adalah kitab yang sangat populer sekali di negeri-negeri kaum muslimin, lebih khusus tentunya negeri-negeri yang atau di lembaga-lembaga pendidikan yang tentunya memperhatikan tentang masalah tauhid ini. Nah, jadi kitab tauhid ini kitab yang banyak diperhatikan oleh para ulama dari zaman ke zaman, diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan, di pesantren-pesantren dan lain sebagainya. Dan tentunya kitab tauhid ini kitab yang sangat bagus sekali ya, untuk dipelajari. Lebih khusus bagi kaum muslimin yang ada di negeri kita ini. Karena memang permasalahan tauhid ini masalah yang sangat mendasar. Masalah yang sangat asas, yang sangat kita perlukan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk perkenalan ya terhadap kitab tauhid dan penulisnya atau pengarangnya Syekh Muhammad Tamimi, saya akan sebutkan secara singkat biografi beliau terlebih dahulu. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid At-Tamimi. Ya, At-Tamimi. Jadi kabilah besarnya itu adalah Tamimi, Tamim. Nah, Tamimi ini ada dua. Tamimi ada dua. Yang pertama di Yaman. Kabilah besar Tamim di Yaman. Jadi kalau ada orang-orang keturunan Arab di Indonesia, ya, kemudian kabilahnya adalah Tamim, ya, Fulan bin Fulan At-Tamimi, nah itu dari Yaman. Ya, jadi kalau orang-orang Arab yang ada di negeri kita ini, ya, yang berkembang di negeri kita ini, ya gitu ya. Kalau kabilahnya itu disebut Tamimi, berarti jelas Tamimnya adalah Tamim Yaman. Nah ini Syekh Muhammad At-Tamimi, ini Tamimnya lain lagi. Tamim yang berada di Saudi Arabia sekarang ini. Ya jadi beda. Jadi keluarga besarnya beda. Ya, Tamimi ada dua. Ada yang dari Yaman, ada pula yang dari
Saudi Arabia. Syekh Muhammad Tamimi, ini Tamim dari Jazirah Arab, yakni Saudi Arabia maksudnya. Ya. Jadi beliau kita singkat saja Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau lahir di satu negeri atau wilayah namanya Uyainah. Al-Uyainah begitu. Pada tahun berapa? Pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Artinya bahwa beliau ini adalah ulama Islam abad 12 Hijriah. Ulama Islam abad 12 Hijriah. Ya. Atau Masehinya adalah, ini tahun kelahiran beliau secara Masehi, di tahun 1703 Masehi. 1703 Masehi. Jadi beliau dilahirkan di Uyainah. Uyainah ini artinya di utara dari Riyadh. Utara kota Riyadh. Ya, Riyadh ibu kota Saudi Arabia. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau wafat di tahun 1206 Hijriah. Ya, 1206 Hijriah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit berkaitan dengan kondisi Jazirah Arab di saat beliau lahir kemudian dibesarkan, bahwa Jazirah Arab ketika itu betul-betul dalam keadaan yang dari sisi agama ya, betul-betul dalam keadaan yang sangat menyedihkan sekali, karena banyak di antara kaum muslimin ketika itu yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kubur, ya, datang kepada dukun, percaya dengan jimat-jimat dan lain sebagainya. Nah, itulah kondisi kaum muslimin di Jazirah Arab pada saat ya beliau berdakwah di Jazirah Arab ketika itu. Jadi beliau rahimahullah taala berusaha untuk mengembalikan Jazirah Arab ini kepada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah tauhidnya di kampung halamannya, yaitu di negeri Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dakwah tauhid di negeri Mekah. Kemudian juga dilanjutkan dakwah tauhid ini di negeri Madinah selama 10 tahun kurang lebih. Ya, di awal Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan dakwah tauhid, ya jelas banyak perentangannya. Nah, demikian pula ketika Syekh Muhammad Tamimi ini memulai dakwah tauhid di di Huraimila misalnya, satu wilayah ya di Jazirah Arab ketika itu, juga banyak yang menentang. Ya, ada pro kontra, ada yang senang dengan dakwah ini, ada yang tidak senang dengan dakwah tauhid ini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah berkaitan dengan ya sedikit dari apa yang ada di Jazirah Arab ketika itu, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahwa Jazirah Arab ya ketika itu Riyadh dan sekitarnya, dari wilayah dakwah Syekh Muhammad Tamimi ini, akhirnya mereka faham tentang tauhid, ya tentang tauhid. Dan tentunya Syekh Muhammad Tamimi ketika mendakwakan dakwah tauhid ini, beliau bekerja sama, ya beliau bekerja sama dengan seorang tokoh atau pemimpin di satu wilayah, ya yang namanya Dir'iyah. Ya, pemimpin Dir'iyah ini namanya Muhammad bin Saud. Muhammad bin Saud. Ini cikal bakal dari ya, kerajaan Saudi Arabia. Ya, Saudiyah. Ya, Saudi Arabia. Muhammad bin Saud. Kira-kira seperti itu. Jadi dari sisi pemerintahan Muhammad bin Saud, dan dari sisi agama Syekh Muhammad At-Tamimi yang memegang kendali ketika itu. Mereka berdua ini bekerja sama untuk menyebarkan dakwah tauhid ya di Jazirah Arab ketika itu. Maka
pada saat itu ya berdirilah kerajaan Saudi Arabia yang pertama. Kerajaan Saudi Arabia yang pertama itu pada abad 12 Hijriah. Ya, kemudian singkatnya apa namanya? Hancur, hilang ya, kerajaan Saudi Arabia yang pertama. Kemudian tidak lama lagi muncul lagi kerajaan Saudi Arabia yang kedua. Ya, kemudian tidak lama ada perang saudara di antara mereka. Lalu kurang lebih ya di awal-awal abad 19 Masehi ya. Di awal-awal abad 19 Masehi itu berdiri kerajaan Saudi Arabia yang ketiga. Ya, dengan rajanya Raja Abdul Aziz ya Al Saud. Abdul Aziz Al Saud yang tetap memuliakan keturunan dari Syekh Muhammad Tamimi sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, sekarang ini ya sebagaimana yang diketahui Saudi Arabia dipimpin oleh Raja Salman. Raja Salman ini ya anak dari Raja Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz kan begitu. Kemudian termasuk ulama-ulama yang ada sekarang juga di antara mereka adalah keturunan dari Syekh Muhammad Tamimi. Ya, keturunan dari Syekh Muhammad Tamimi dan materi tauhid ini untuk kerajaan Saudi Arabia diajarkan mulai dari TK. Dari TK sampai perguruan tinggi. Ya, diajarkan dari TK, SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi. Artinya bahwa kerajaan Saudi Arabia semuanya orang-orangnya adalah paham tauhid pada dasarnya. Mengerti tauhid pada dasarnya. Maka tidak ada praktek kesyirikan di Saudi Arabia, tidak ada. Tidak ada dukun. Ya, tidak ada orang jual jimat dan sebagainya, tidak ada. Sama sekali. Ya, sama sekali. Nah, inilah tanda keberhasilan dari dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di Jazirah Arab, lebih khusus ya, dan artinya bahwa inilah yang sebenarnya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, bahwa semua manusia itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah, ini sedikit berkaitan dengan Syekh Muhammad Tamimi. Kemudian kita akan masuk kepada tentunya bab yang pertama dari kitab tauhid, yaitu bab ya tentang kewajiban atau hakikat tauhid, ya, kewajiban bertauhid atau hakikat dari tauhid itu sendiri. Perlu diketahui tentang kitab tauhid ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad Tamimi, bahwa kitab ini tidak ada muqaddimah, tidak memiliki muqaddimah. Artinya ketika seorang melihat cover dari kitab ini atau buku ini yang bertulis kitab tauhid, maka bisa dipastikan, bisa diketahui bahwa dari pembahasan pertama sampai terakhir semuanya bicara tentang tauhid. Semuanya bicara tentang masalah tauhid dan hal-hal yang berlawanan dengan tauhid, yaitu syirik. Ya. Nah, inilah mengapa Syekh Muhammad tidak membawakan muqaddimah dalam kitab tauhid ini. Kemudian metode penulisan ya dari kitab tauhid ini sebagaimana metode penulisan para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu, yakni dibawakan judul dari bab, kemudian ya dibawakan dalil-dalil yaitu ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Nabi, atau juga keterangan dari para ulama, dari para sahabat misalnya, dari tabi'in dan seterusnya. Nah, inilah metode yang sangat bagus sekali yang dipakai oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam penulisan kitab beliau ini rahimahullahu taala. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pembahasan yang pertama atau bab yang pertama tentang kewajiban bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala atau hakikat tauhid itu sendiri. Ya, saya berharap para jamaah semua sudah memiliki kitab ya. Memiliki kitabnya. Kita buka, kita lihat bab yang pertama, hakikat tauhid dan kedudukannya. Hakikat tauhid dan kedudukannya. Bisa kita dapati langsung di sini dalil-dalil
dari ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian juga riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud, ya, atau hadis juga dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an. Nah, ini kita akan bahas, kita akan kaji dalil-dalil dari bab yang pertama insyaallah taala. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang pertama terlebih dahulu. Dalil yang pertama terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Barangkali di antara jamaah ada yang ingin membaca dalilnya. Silakan. Siap, Ustaz. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Baik. Ini dalil yang pertama dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah taala dalam bab pertama ini. Ya, sekali lagi dalam surat Az-Zariyat ayat 56 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tujuan yang sangat mulia dari penciptaan jin dan manusia, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah oleh para jamaah tentang tujuan dari penciptaan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah, tidak ada lagi. Tidak ada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini disebutkan dua makhluk, jin dan manusia. Dikarenakan keduanya adalah mukallaf, yakni dua makhluk yang terbebani untuk menjalankan syariat agama. Jin dan manusia sama-sama wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan jin terlebih dahulu. Memang secara penciptaan jin lebih dahulu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jin yang pertama atau nenek moyang jin adalah iblis. Adalah iblis. Nah, ini perlu saya sampaikan perbedaan-perbedaan yang mungkin sebahagian masyarakat belum paham. Apa bedanya iblis, jin, dan setan? Ya. Apa bedanya iblis, jin, dan setan? Nah, tolong diperhatikan. Iblis, ya, seperti yang tadi saya katakan, iblis itu adalah nenek moyang jin. Ya, iblis adalah nenek moyangnya bangsa jin. Ya, sebagaimana Adam alaihissalam nenek moyang manusia. Jadi sekali lagi, iblis adalah jin yang pertama. Ya, jin yang pertama. Nenek moyang bangsa jin. Ini iblis namanya. Baik. Yang kedua adalah jin. Jin adalah makhluk yang Allah cipta dari api. Makhluk yang Allah cipta dari api. Kemudian yang ketiga adalah setan. Nah, setan atau bahasa Arabnya syaiton, gitu ya. Syaiton ini adalah sifat. Sifat bagi jin yang jahat atau sifat bagi manusia yang jahat. Maka sering kita dengar nih, misalnya si A selalu dijaili oleh si B, dinakali oleh si B, saking keselnya, ya, saking marahnya si A ini kepada si B, nah, keluarlah ya kata-kata setan itu, ya, keluarlah kata-kata setan itu kepada si B, yang ditujukan kepada si B. Jadi siapa saja dari bangsa jin atau manusia yang jahat begitu ya, maka disebut sebagai setan. Dan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah menyebutkan ya para pemimpin orang-orang munafik
dengan sebutan syayatin, setan-setan kata Allah. Mereka itulah setan-setan, jadi pemimpin, ya, tokoh-tokoh munafik di zaman Nabi itu, Nabi sebut sebagai syayatin, setan-setan. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, inilah bedanya iblis, jin, dan setan. Jadi setan ini sifat ya, ingat sifat dia. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan jin, disebutkan jin di sini, ya, dalam bahasa Arab itu kan terdiri dari dua huruf, jim dan nun. Ya, jim, huruf jim, dan huruf nun. Dua huruf ini, jika digabung, memiliki rahasia, memiliki makna yang ya rahasia. Apa rahasia di balik jim dan nun jika digabung? Rahasianya adalah ya, yakni sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia atau tidak dapat dilihat langsung oleh mata manusia. Jadi semua kosakata yang terdiri dari jim dan nun ya memiliki makna ya sesuatu yang tidak dapat dilihat, sesuatu yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata kita. Misal ya, misal surga. Apa bahasa Arabnya surga? Yaitu jannah, jannatun. Nah, di situ ada jim dan nun. Kenapa disebut dengan jannatun? Karena Nabi SAW langsung mengatakan, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Bahwa surga itu kata Nabi ya tidak dilihat atau belum dilihat oleh mata manusia. Ya ini nikmat-nikmat surga yang ada di dalamnya itu belum dilihat oleh mata manusia, belum didengar oleh telinga manusia, dan tidak terbetik di hati manusia. Nah, itulah disebut dengan jannah. Ada jim dan nun. Ada jim dan nun. Kemudian contohnya lagi tentang perisai atau tameng. Itu bahasa Arabnya adalah junnatun. Junnatun. Di situ ada jim dan nun. Kenapa perisai atau tameng itu disebut junnah? Karena seseorang dapat berlindung di balik tameng atau perisai tersebut sehingga tidak dapat dilihat oleh musuh. Tidak dapat dilihat oleh musuh. Maka disebut junnatun, gitu ya. Kemudian contohnya lagi, orang gila. Orang gila bahasa Arabnya adalah majnun, majnun. Di situ ada jim dan nun. Kenapa orang gila kok disebut majnun? Karena akal sehatnya ini terhalang. Ya, suatu yang terhalang gitu ya, suatu yang tidak dapat dilihat. Ini terhalang, akal sehatnya terhalang. Begitu tidak nampak akal sehatnya, maka disebut dengan majnun. Atau contohnya lagi, ya makhluk yang ada di rahim wanita adalah janin. Disebut apa? Janin. Kenapa disebut janin? Karena mata kita ini tidak bisa langsung melihatnya. Ya, kecuali kalau dengan USG ini beda-beda lagi nih. Ya, jadi mata kita ini tidak bisa langsung melihatnya, maka disebut dengan janin. Di situ ada jim dan nun. Ada jim dan nun. Nah, itulah kosakata-kosakata yang di dalamnya ada dua huruf tadi, jim dan nun, yang menunjukkan suatu yang tidak dapat dilihat, ya, suatu yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata manusia. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat yang tadi kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah, yakni liwahidun maknanya. Ya, yakni mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya, jadi tidaklah aku cipta jin dan manusia melainkan hanya untuk mentauhidkan Allah dalam semua ibadah. Dalam seluruh ibadah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita kembangkan lagi di sini tentang makna ibadah. Makna dari ibadah. Jadi ibadah ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Ya, kita sebut ibadah. Bahasa Arabnya adalah al-ibadatu.
atau ibadatun, begitu. Ibadah bisa kita artikan ya, yakni perbuatan apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah dari ucapan dan perbuatan. Jadi ibadah adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu ucapan atau perbuatan, ya, yang nampak atau yang tidak nampak. Jadi apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang nampak atau tidak nampak. Nah, inilah makna dari ibadah. Nah, kalau begitu jelas bagi kita bahwa makna ibadah ini sangat luas. Sangat-sangat luas. Jadi segala sesuatu ya yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik itu berasal dari ucapan ya seperti zikir, baca Al-Qur'an, berkata yang baik dan lain sebagainya, ya. Kemudian perbuatan, banyak kalau perbuatan seperti sholat ya dan lain sebagainya yang nampak yang bisa kita lihat seperti ya orang sholat berjamaah dan lain sebagainya, dan yang tidak nampak seperti siam, seperti apa? Puasa. Nah, inilah berkaitan dengan definisi ibadah. Ya, definisi ibadah yang sangat luas sekali pengertiannya atau definisinya. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di sini kepada ayat yang mulia ini. Jadi tujuan hidup kita, tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa kita lihat dalam surat Al-An'am. Dalam surat Al-An'am ayat 162, 163. Dua ayat yang sering didengar ini oleh para jamaah. Ayatnya adalah Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Tiada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nah, ini berkaitan dengan yakni pengumuman Rasul kepada seluruh orang-orang musyrikin di zaman itu. Ya kan, dimulai tadi ayat yang mulia ini dimulai dengan yakni ungkapan, dengan ucapan qul, katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Ini kepada orang-orang musyrikin. Katakanlah, ya, umumkanlah, ikrarkanlah kepada orang-orang musyrikin, ya, kepada orang-orang ya jahiliyah, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, inna salati. Nah, ini yang pertama. Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Ini kalau makna secara umum kita artikan ibadah. Kalau makna secara khusus kita artikan sembelihanku, boleh. Ya. Wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan matiku. Ini yang ketiga. Hidup dan matiku. Untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Rabb alam semesta. Kemudian dipertegas lagi, la syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu. Dengan demikianlah aku diperintah. Dengan demikianlah aku diperintah. Ya, wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah orang yang pertama kali ya yakni berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi inilah berkaitan dengan ikrar atau pengumuman dari Nabi melalui dua wahyu ini, dua ayat yang mulia ini kepada orang-orang musyrikin bahwa hidup dan mati dan ibadah semuanya adalah untuk Allah Rabb alam semesta. Rabb alam semesta. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus difahami di sini tentang tauhid. Ya,
dari ayat liya'budun illa liya'buduni, kecuali hanya untuk mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah, yaitu mengikhlaskan semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah tentunya ajaran seluruh para nabi, seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Perlu diingatkan juga bahwa rasul pertama, siapa rasul pertama? Nuh alaihi salam. Beliau sebagai rasul yang pertama. Sampai rasul yang terakhir, yaitu rasul yang ke-315. Rasul yang terakhir, yang ke-315, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian mulai dari nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, sampai nabi yang terakhir, nabi yang keberapa? Nabi yang keberapa yang nabi yang terakhir? Yaitu nabi yang ke-124.000. Nabi yang ke-124.000 itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa dakwah mereka sama. Dakwah mereka sama, yaitu tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat ini dalilnya dari dalil yang kedua. Ya, dalil yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 36. Ya, jadi intinya bahwa seluruh dakwah para nabi, seluruh dakwah para rasul itu adalah sama, yaitu tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan sebutkan dalil yang kedua di bawahnya itu, ya. Dan Nabi SAW telah ingatkan dalam hadis yang mulia, inna ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Kami para nabi adalah bersaudara. Walaupun ibunda-ibunda kami berbeda-beda, namun ajaran kami sama. Itu tauhid maknanya. Sama di sini, yakni tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah, sekarang kita ambil dalil yang kedua. Dalil yang kedua setelah dalil yang pertama, itu dalil yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 36. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Artinya, dan sungguh kami telah mengutus setiap rasul, mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, untuk mendakwahkan. Apa dakwahnya? Ani'budullaha. Hendaknya kalian semua beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan menjauhi sembahan-sembahan yang lain. Menjauhi sembahan-sembahan yang lain. Nah, ini perlu kita cermati, ya, mengapa dakwah, ya, 315 rasul dan juga dakwah seluruh para nabi yang berjumlah 124.000 kok sama, ya, mendakwakan tauhid. Kenapa? Karena, ya, yakni dari seluruh problematika kehidupan manusia, dari seluruh problematika kehidupan manusia, ya, yakni dapat terselesaikan jika si hamba bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tauhid yang akan, ya, membuahkan hasil yang baik, ya, jalan keluar yang baik, ya, solusi yang terbaik. Ya, tentunya bisa kita lihat, ya, di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, yakni contohnya ketika Nabi berhijrah ke negeri Madinah. Itu kan banyak sekali problematika kehidupan. Ya, pada saat Nabi SAW hijrah ke negeri Madinah, kemudian juga sahabat-sahabat dari negeri Mekah, para muhajirin, ya, hijrah ke negeri Madinah, sungguh Nabi menghadapi berbagai macam problematika umat ketika itu. Ya, yakni bagaimana mereka bisa tinggal, bagaimana mereka bisa, ya, bekerja, ekonomi mereka meningkat dan lain sebagainya. Belum lagi mereka hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi misalnya. Belum lagi pada tahun kedua muncul golongan orang-orang munafik dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya, teror dari orang-orang kafir Quraisy,
ya perang dengan mereka dan sebagainya. Banyak problem-problem kehidupan ya yang dapat diselesaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dan juga bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, inilah yang perlu diperhatikan di sini, bahwa dari zaman para nabi terdahulu, mulai dari Nabi Nuh kita anggap ya, Nabi Nuh. Kenapa kok mulai dari Nabi Nuh? Karena kesyirikan pertama itu dimulai pada kaum Nabi Nuh. Adapun antara Nabi Adam, ini keturunan Nabi Adam begitu, sampai menjelang diutusnya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini rasul pertama ini. Ya, rasul pertama. Kalau Nabi Adam, nabi pertama. Jangan terbalik. Ya, nabi pertama Nabi Adam. Adapun rasul pertama adalah Nuh alaihi salam. Berapa jaraknya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, 10 qurun, 10 abad. Jadi manusia yang hidup ya antara 10 abad itu ya semuanya masih bertauhid. Semuanya masih bertauhid kepada Allah dan tidak ada perbuatan syirik. Belum ada perbuatan syirik di masa itu. Nah, ini perbuatan syirik mulai muncul di masa kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nanti bisa dibaca dari surat Nuh ya. Dari surat Nuh itu ada penjelasan dari Rabbul Alamin tentang perkataan sebahagian kaum Nabi Nuh kepada sebagian yang lain. Apa ayatnya? Allah berfirman, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Ya, artinya berkata sebahagian kaum Nabi Nuh kepada sebagian yang lain, jangan kalian meninggalkan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Jangan pula kalian meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Ini 5 nama orang-orang saleh. 5 nama orang-orang saleh yang hidup mendahului mereka, ya lebih dahulu dari mereka, kemudian mereka wafat, lalu dibuatkan patung-patungnya, yang singkat ceritanya patung-patung tersebut akhirnya disembah oleh kaum Nabi Nuh. Ya, maka Allah utus Nuh sebagai nabi dan rasul pertama. Rasul pertama ya, agar Nabi Nuh menyampaikan tauhid kepada umatnya. Menyampaikan tauhid agar mereka kembali bertauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini kita lihat ya, pada masa kaum Nabi Nuh seperti itu keadaannya dan masyarakatnya. Sampai akhirnya Allah selamatkan orang-orang yang beriman dan jumlahnya sedikit bersama Nabi Nuh. Kemudian Allah binasakan, hancurkan seluruh kaum Nabi Nuh, ya, sampai akhirnya Allah selamatkan orang-orang beriman ini, dan Nabi Nuh ketika itu sebagai Abul Bashar Ats-Tsani, nenek moyang manusia yang kedua. Ya, Nabi Nuh adalah nenek moyang manusia yang kedua. Artinya dari Nabi Nuh inilah ya banyak berketurunan. Ya, Allah Subhanahu wa taala kasih keturunan yang banyak dari Nabi Nuh alaihissalam, ya. Dan dari keturunan Nabi Nuh inilah ya tersebar pula berkembang biak manusia ya sampai ke penjuru dunia, ya, dan inilah berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bisa kita lihat lagi contohnya kaum Nabi siapa? Kaum Nabi Ibrahim, ya, yang disebut sebagai kaum Sabi'ah. Nabi Ibrahim alaihissalam ya yang hidup di Babilonia ketika itu ya menghadapi orang tuanya yang ahli membuat patung yang bernama Azar. Kemudian Nabi Nuh menghadapi kaum Sabi'ah namanya, ya, kaum paganisme yang menyembah berhala-berhala. Dan sebagian mereka juga menyembah benda-benda langit, ya, seperti bintang, bulan, dan matahari begitu. Nah, ini kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam
dihukum oleh Raja Namruz, ya. Dihukum oleh Raja Namruz, dilemparkan ke dalam kobaran api dan Allah selamatkan. Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan memberikan keselamatan bagi Ibrahim. Ya akhirnya ya Nabi Ibrahim hijrah ke negeri Syam. Hijrah ke negeri Syam. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam yang di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertauhid kepada Allah cuma tiga orang di zaman Nabi Ibrahim. Yang bertauhid itu cuma 3 orang saja, yaitu Nabi Ibrahim, kemudian istri Nabi Ibrahim, yaitu siapa? Ya, Sarah ya. Kemudian keponakan Nabi Ibrahim yang kelak menjadi nabi juga ini, Nabi Lut alaihi salam. Nah, ini keponakannya Nabi Ibrahim, Nabi Lut, keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, yang akan menghadapi nanti kaum Sadum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kaum Sadum, kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga kita ambil contoh. Misalnya kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa alaihi salam ya, yakni Bani Israel dan juga orang-orang Mesir, ya orang-orang Kibti, bangsa Kibti atau bangsa Mesir yang ketika itu mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan Firaun yang ada di masa Nabi Musa itu mengaku diri sebagai Tuhan. Ya sama seperti Namruz lah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, juga sama mengaku diri sebagai Tuhan. Ya, mengaku diri sebagai Tuhan gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ya kepada nabi-nabi yang lain sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi kaum kafir Quraisy. Mereka adalah kaum musyrikin, kaum jahiliyah yang jelas-jelas mereka beribadah kepada ya tuhan-tuhan yang banyak, berhala-berhala yang banyak, jadi kaum paganisme. Ya, sebenarnya negeri Mekah itu negeri yang bertauhid. Ya, pada awal mulanya negeri Mekah itu dipimpin oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam yang pada saat Nabi Ismail memimpin negeri Mekah, ya, maka orang-orang Mekah ketika itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berbuat syirik. Tidak ada yang berbuat syirik karena Nabi Ismail sebagai pemimpin negeri Mekah, Nabi Ismail juga sebagai seorang nabi, seorang rasul yang memerintahkan mereka tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Ismail wafat, digantikan oleh keturunan beliau, ya anak dan keturunan beliau ini masih bertauhid. Sekian abad, sekian keturunan masih bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat Mekah dipimpin oleh seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai, namanya Amr bin Luhai al-Khuzai, begitu. Dialah yang pertama kali membawa berhala patung ke negeri Mekah. Dia sebagai pemimpin negeri Mekah yang ditaati, disegani, ya, ucapannya didengar oleh orang-orang Mekah, maka Amr mengajak kepada orang-orang Mekah selain beribadah kepada Allah juga beribadah kepada berhala. Wal'iyadzubillah. Sejak itulah negeri Mekah menjadi negeri yang ternodai, ya, negeri yang ternodai dengan perbuatan syirik, ya, penyembahan terhadap berhala. Makanya Nabi sebutkan dalam hadis tentang Amr bin Luhai al-Khuzai, yaitu Amr kata Nabi ya akan berada di kerak neraka, dasar neraka begitu, yang ususnya itu keluar lalu ditarik, ya ususnya ditarik begitu, ya mengelilingi neraka, yakni berputar dia di neraka begitu. Nah inilah hukuman bagi si Amr bin Luhai al-Khuzai yang menodai kesucian negeri Mekah di masa itu, yang akhirnya negeri Mekah menjadi negeri yang ternodai berbau kesyirikan, yang akhirnya Nabi utus Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menyerukan kaumnya untuk bertauhid, untuk beribadah kepada Allah. Nabi bersabda kepada kaumnya, ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu.
Wahai kaumku, ucapkanlah kalimat tauhid. La ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Pasti kalian beruntung. Nah, kita lihat ya perjalanan Nabi SAW mendakwakan dakwah tauhid di kampung halamannya, ya tentu pro kontra ya. Ada yang mau menerima dakwah Nabi dan ini sedikit jumlahnya. Ya, kebanyakan yang sedikit ini dari du'afa wal masakin, orang-orang lemah, orang-orang miskin. Ya, sedikit dari orang-orang kaya yang beriman kepada Rasulullah SAW yang akhirnya setelah 13 tahun dakwah tauhid ya di negeri Mekah, maka Nabi berhijrah ke negeri Madinah. Selama 10 tahun Nabi juga memfokuskan dakwah tauhid di negeri Madinah sampai Nabi akan wafat. Ya, bayangkan ya beberapa hari sebelum Nabi akan wafat, kalimat atau sabda yang keluar dari lisan Nabi itu tentang tauhid. Tentang tauhid. Apa kata Nabi? Nabi SAW bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidhuha masajid fa inni anhaakum an dzalik." Kata Nabi yang artinya, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah, saya larang kalian untuk berbuat yang seperti itu. Jangan kalian lakukan perbuatan syirik itu, kata Nabi, karena saya telah melarangnya, kata Rasulullah SAW. Ini menjelang wafatnya beliau. Artinya apa? Artinya bahwa dakwah tauhid ini beliau prioritaskan. Beliau prioritaskan ya dari mulai beliau mendakwahkan tauhid di negeri Mekah sampai beliau berada di negeri Madinah, bahkan sampai beliau akan wafat, beliau ingatkan permasalahan tauhid kepada umat ini. Nah, inilah tentang pentingnya tauhid ya, kajian tauhid atau ilmu tauhid agar kita betul-betul yakni faham ya, faham bahwa tauhid itu adalah tujuan dari penciptaan manusia. Tauhid adalah risalah seluruh para nabi, para rasul. Tauhid adalah pondasi dalam kehidupan seorang muslim. Ya, sebagaimana rumah ya punya pondasi, kalau pondasi itu kuat, tauhid seorang kuat, nah ini Masya Allah kehidupannya akan baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang ketiga sekarang. Sebelum dalil yang ketiga, di sini ada penyebutan ya, at-taghut, wajtanibut taghut. Jauhilah oleh kalian taghut. Apa makna taghut? Taghut ya secara bahasa, secara etimologi ya diambil asal katanya dari togo. Togo itu artinya melampaui batas. Ini apa saja yang melampaui batas, nah itulah ya togo namanya, togo ya. Nah, ini makna togut secara bahasa, secara etimologi. Kemudian makna togut secara terminologi yakni yang dilampaui batas ya, yang dilampaui batas dari yang diikuti atau yang ditaati ya, dari yang diikuti atau yang ditaati ya, atau yang disembah. Ya, contoh berkaitan dengan togut, dan togut ini bermacam-macam memang. Ya, yang pertama, togut yang pertama dan ini yang paling top, yang paling atas, yaitu seseorang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya, seperti Fir'aun, seperti Namruz, gitu ya. Nah, ini togut yang paling atas, ya, togut yang paling ya, atas dia, yang pertama sekali. Togut yang kedua ya, adalah seseorang yang mengklaim mengetahui perkara gaib, ya, perkara gaib seperti dukun, ya, paranormal, lah, itu togut tuh, togut, ya. Kemudian yang ketiga, togut yang ketiga adalah, yakni, maaf saya ulangi, togut yang pertama, ya, saya ulangi lagi, togut yang pertama ini adalah, yakni seorang
yang mengajak dirinya kepada peribadatan kepada dirinya. Seorang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya seperti Fir'aun, Namruz, ini tagut. Tagut yang kedua, seseorang yang dirinya ya tidak mengajak orang lain ya, untuk menyembahnya, namun secara sukarela orang-orang itu menyembahnya dan ya orang yang disembah ini diam, ya tidak mengingkari. Nah ini tagut yang kedua. Tagut yang ketiga, ini yang tadi saya sebutkan, tagut yang ketiga yakni seorang yang mengaku mengetahui perkara gaib, mengetahui perkara gaib ya, seperti para dukun, paranormal dan seterusnya. Nah, ini tagut. Kemudian yang keempat, tagut yang keempat adalah yakni secara umum saja, yakni seorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan ini masih secara global dan secara umum. Ya, siapa saja yang berhukum dengan atau bukan dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tagut juga namanya. Ya. Jadi sekali lagi, tagut itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ya, tagut yang paling tinggi saya lupa menyebutkan, yang paling pertama itu iblis sebenarnya, iblis. Yang kedua baru seperti Fir'aun dan Namruz begitu. Kemudian tagut yang ketiga ya, yang dirinya disembah oleh orang lain dan dia ridho begitu, walaupun dia tidak suruh orang lain menyembah dirinya. Nah, kemudian yang keempat yang mengklaim mengetahui perkara gaib, dan yang kelima yang berhukum dengan hukum selain hukum agama, hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan makna tagut dan macam-macamnya. Kemudian kita kembali kepada dalil-dalil yang dibawakan dalam bab pertama ini. Dalil yang ketiga sekarang. Dalil yang ketiga terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ayat yang mulia sekali yang menjelaskan pertama kepada kita haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hak orang tua, ya, hak orang tua. Kembali kepada ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan, ya telah menentukan kepadamu, ya apa itu? Alla ta'budu illa iyyah, agar engkau tidak beribadah, ya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang perlu kita tekankan di sini, bahwa inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sampaikan kepada umat ini, agar mereka tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta alam semesta, yang telah menghidupkan, mematikan, ya, memberikan rizki dan lain sebagainya, memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Maka inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ya perintah Allah Subhanahu wa taala adalah ya wabil walidaini ihsana, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yakni orang tua apakah sudah wafat atau masih ada, ya istimewa kalau kedua-duanya masih hidup. Nah, ini berbuat ihsanlah, berbuat baiklah kepada keduanya, ya berbuat ihsanlah kepada keduanya dengan sebaik-baiknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan yakni kewajiban ya kita semua berbuat ihsan
kepada orang tua. Kalau orang tua sudah wafat, berbuat ihsannya adalah pertama mendoakannya selalu. Yang kedua, menjalankan wasiatnya asalkan wasiat tersebut tidak berbau maksiat. Ya, dijalankan wasiatnya yang wasiat itu benar, begitu. Tidak berbau maksiat. Kemudian juga kita boleh mengunjungi sahabat-sahabat orang tua yang kita tahu bahwa mereka juga orang-orang saleh, begitu. Kita beri hadiah, datang kepada mereka, kasih kesenangan kepada mereka dan seterusnya, memuliakan mereka dan seterusnya. Nah, ini sebagai tanda kita berbuat ihsan kepada orang tua yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Ya, kira-kira seperti itu, berbuat ihsannya. Nah, berkaitan dengan orang tua yang masih hidup, nah ini jelas ya bisa difahami oleh para jamaah tentang berbuat ihsan kepada kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya masih hidup, ya, wallahu taala alam. Jadi ini adalah kewajiban. Yang kedua, setelah kewajiban pertama, pertama kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban yang kedua adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai dalil yang ketiga, ya, dalil yang ketiga yang menjelaskan tentang ya kewajiban bertauhid kepada Allah atau hakikat dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian dalil yang keempat sekarang yang terdapat dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Yani jangan berbuat syirik. Ya, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah dan jangan berbuat syirik. Ya, jangan berbuat syirik kepada Allah. Nah, ini penting kita fahami di sini. Ya, kita lihat di zaman sekarang di antara umat Islam ibadahnya tetap kepada Allah, jalan kepada Allah, tapi syiriknya juga ada. Syiriknya juga jalan kepada jalan begitu. Berbuat syirik kepada Allah tetap dilakukan. Wal'iyadzubillah. Ini tidak faham dia. Tidak faham tentang kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, bahwa kalimat tauhid itu, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun yang harus ya difahami. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, yaitu penolakan. Penolakan terhadap semua sembahan-sembahan, semua tuhan-tuhan. La ilaha, ya, la ilaha, tidak ada sembahan. Ya, tidak ada sembahan, udah, tidak ada sembahan. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah isbat, penetapan illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah penetapan hanya Allah lah satu-satunya ilah, satu-satunya sembahan yang disembah oleh seluruh jin, seluruh manusia. Ya, wajib mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus difahami di sini tentang kalimat tauhid yang memiliki dua rukun tadi. Rukun yang pertama adalah penolakan, ini penolakan terhadap seluruh sembahan-sembahan. Dan rukun yang kedua adalah isbat, penetapan hanya Allah lah yang diibadahi, yang disembah. Begitu kira-kira. Jadi dua rukun ini harus terpenuhi, difahami juga. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada ayat yang mulia tadi, wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, ya, ibadahilah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Ini jangan kalian berbuat syirik, jangan kalian berbuat syirik dengan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Dengan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalil yang keempat yang kita jumpai pada bab pertama. Kemudian kita masuk kepada dalil yang kelima, ya. Dalil yang kelima yang terdapat dalam bab pertama ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini terdapat dalam surat Al-An'am, dalam surat Al-An'am ayat 151.
sampai 153 yang disebutkan di sini. Namun yang berkaitan dengan judul bab ya hanya pada 151 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Dan seterusnya. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan ya, apa yang diharamkan atasmu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan suatu pun dengan Dia, dengan Allah. Berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Nah ini ya, ayat yang mulia ini ditujukan kepada ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, agar mereka juga ingat sebenarnya, harus ingat mereka bahwa yang diibadahi, yang berhak disembah, yang diibadahi itu hanyalah Allah, bukan yang lain. Ya, bukan yang lainnya. Ya, jadi sekali lagi ini ayat yang mempertegas tentang hakikat dari tauhid, kewajiban kita bertauhid, yaitu mengikhlaskan semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya perlu kita kembangkan sedikit tentang tauhid, bahwa tauhid ya dari sisi makna tadi sudah diulang-ulang sebenarnya. Tauhid maknanya adalah menjadikan suatu itu satu atau tunggal, ini secara bahasa. Kemudian secara terminologi, makna tauhid artinya mengikhlaskan ya bentuk-bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni menjadikan Allah sebagai tujuan ibadah, ya, tujuan dari ibadah kita. Ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Kemudian tauhid itu sendiri ada tiga, dibagi oleh para ulama ada tiga. Ada tauhid rububiyah namanya, ada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Nama lainnya tauhid ibadah. Dan yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Yang pertama tadi tauhid rububiyah. Artinya apa? Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ya sifat-sifat ketuhanannya. Seperti mencipta, ya, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberikan rezeki dan lain sebagainya. Semua sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tauhid yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid yang kedua adalah tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, yaitu yang kita bahas sekarang ini. Ya, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk ibadah, dalam seluruh bentuk ibadah. Jadi semua bentuk ibadah ini, ibadah apa saja, ya haruslah dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, artinya mengesahkan Allah dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya, dan ini juga akan kita kaji nanti pada babnya khusus tentang asma wa sifat, insyaallah taala dalam kitab tauhid ini. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada dalil yang berikutnya. Ya, sudah 5 ayat kita sebutkan di sini, kita bacakan di sini. Dalil yang berikutnya adalah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud. Riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kita lihat di sini. Qala Ibnu Mas'ud, berkata sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, "Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an." Ya. Sampai kepada ayat yang ke-153 dari surat Al-An'am itu. Ya. Yang artinya barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau, ya, cincin stempel milik beliau,
maka hendaklah dia membaca firman Allah yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dan seterusnya. Sampai kepada ayat yang ke-153 ayat tadi yang disebutkan. Nah ini ya sahabat yang mulia, Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala di mana beliau adalah orang Mekah, ya, termasuk dari kalangan orang miskin di negeri Mekah, yang dari remajanya beliau mengembala unta orang Mekah, mengembala kambing orang Mekah yang ya digaji beberapa rupiah lah per hari begitu, cukup hanya cukup untuk makan beliau saja, ya. Dan sahabat Ibnu Mas'ud ini adalah seorang ulama dari kalangan sahabat, ya, seorang alim, seorang ulama dari kalangan sahabat, karena sekian banyak ayat, ya, sekian banyak surat dari Al-Quran beliau kuasai, ya, dan juga beliau banyak mengajarkan agama kepada generasi kedua, yaitu para tabi'in, ya, para tabi'in. Nah, di sini sahabat Ibnu Mas'ud menjelaskan kepada kita tentang wasiat Nabi Muhammad, ya, wasiat Rasulullah SAW yang beliau bawakan dari ayat Al-Quran yang tadi kita baca, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Jadi wasiat Nabi adalah tentang tauhid. Wasiat Nabi di sini adalah tentang tauhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, ini yang perlu kita fahami tentang wasiat baginda Rasulullah SAW, ya, adalah mengajak bertauhid kepada Allah dan melarang dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada dalil yang terakhir di sini dari hadis Nabi SAW, hadis Mu'adz bin Jabal, di mana beliau radhiyallahu taala an mengatakan kepada kita, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Faqala li, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal 'ibadi haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Qala la tubashirhum fayattakilu. Baik. Kita lihat artinya di sini. Kata sahabat Mu'adz ini, Mu'adz, ya, bin Jabal radhiyallahu taala an, aku pernah dibonceng, ya. Aku pernah dibonceng Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi Allah? Ya, sahabat Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ya, artinya beliau belum mengetahui ilmunya itu. Belum tahu ilmunya, beliau hanya mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian di sini Nabi SAW menjelaskan, ya, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah. Haknya Allah atas para hamba agar seluruh para hamba beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kan begitu. Kemudian kebalikannya sekarang, ya, hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menyiksa hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya hamba. Jadi hamba akan mendapat hak nanti di akhirat, ya, berupa apa? Yaitu, ya, selamat dari azab, selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, karena selama hidup di dunia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian
Sahabat Mu'adz bertanya di sini kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ya, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Ya, bagaimana kalau saya kabarkan kabar gembira ini kepada manusia, kepada orang-orang? Apa jawaban Nabi ketika itu? Jangan kau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka, ya, sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri kepada tauhid saja. Jadi malas untuk beramal, ya, malas untuk berbuat kebaikan, cukup dengan tauhid saja sudah. Ya, cukup dengan tauhid, ya, mereka merasa akan selamat, ya, kehidupannya di negeri akhirat. Jadi Nabi katakan jangan kau sampaikan karena khawatir orang-orang nanti akan, ya, bersandar dengan tauhid saja dan malas beramal saleh. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kaji dalil yang terakhir ini, ya. Yang pertama, di mana Nabi SAW, ya, suatu saat membonceng sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, ini adalah sikap tawaduknya Rasul, ya. Sikap tawaduknya Nabi SAW, beliau, ya, membawa kendaraan, ya, himar, ya, keledai, yang keledai ketika itu, ya, kendaraan yang mungkin kita anggap paling rendah lah di zaman itu. Karena di zaman itu ada kuda, ada unta, gitu ya. Jadi keledai ini yang paling rendah ini. Jadi Nabi SAW adalah orang yang sangat tawadhu sekali. Dan Nabi SAW membonceng sahabatnya. Ya, tentunya, ya, jika keledai itu kuat, ya, kendaraan tersebut kuat, ya boleh, ya, seorang ya, ini membonceng, ya, orang lain. Atau kita analogikan di zaman sekarang dengan motor misalnya, ya, dengan mobil misalnya, kira-kira seperti itu. Ya, boleh kita membonceng, ya, orang lain. Kemudian yang berikutnya lagi, kita lihat di sini Nabi memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Nah, ini diantara metode. Dari metode-metode pengajaran Nabi, Nabi memberikan pertanyaan kepada sahabat Mu'adz. Ya Mu'adz, atadri? Wahai sahabat Mu'adz, tahukah engkau, ya, tahukah engkau tentang hak Allah atas para hamba dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Jadi, ya, ini diantara metode dari metode-metode pengajaran Nabi, dan juga tentunya dalam rangka menarik perhatian, ya, dalam rangka menarik perhatian sahabatnya, sahabat Mu'adz, agar memperhatikan apa sih, ya, pertanyaan yang akan diajukan Rasul itu. Ya, apa pertanyaan yang akan diajukan Rasul? Ya, tahukah engkau, kata Nabi. Ya, jadi sekali lagi ini adalah, ya, salah satu metode dari metode pengajaran Nabi SAW. Nah, kemudian disebutkan di sini tentang pertanyaan Nabi kepada sahabat yang mulia ini. Pertama, hak Allah atas para hamba. Dan pertanyaan yang kedua kebalikan, hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikarenakan sahabat Mu'adz ini belum tahu ilmunya, maka beliau hanya mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Dan ingat, perkataan Allahu a'lam di zaman sekarang, ya, kalau kita misalnya ditanya nih, namun kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu, ya, ilmunya, maka kita katakan Allahu a'lam, hanya Allah yang lebih tahu. Ya, Allahu a'lam, begitu ya. Perkataan Allahu a'lam, ya, Allahu a'lam dikatakan oleh para ulama adalah nisful ilmi, setengah dari ilmu. Setengah dari ilmu. Kenapa? Karena apa tujuan ilmu itu? Tujuan ilmu itu ada dua. Tujuan ilmu itu ada dua. Tujuan yang pertama adalah memberikan manfaat, memberikan kebaikan. Memberikan kebaikan. Dan tujuan ilmu yang kedua adalah mencegah kerusakan. Ya, mencegah, ya, berbagai macam kerusakan. Jadi kalau seorang punya ilmu, kalau seorang itu punya ilmu, ilmu apa saja, ilmu agama, ilmu dunia, tahu dia ilmunya, maka pertama, ya, dia akan mendapatkan kebaikan dari ilmu itu. Dan yang kedua, dia tercegah dari berbagai macam kerusakan. Ya, tercegah dari berbagai macam penyimpangan, kerusakan, dan lain sebagainya. Nah, itulah tujuan dari ilmu. Maka perkataan Allahu a'lam, ya, Allah yang lebih tahu, ini menjaga agama dari kerusakan. Jadi, ya, suatu saat Imam Malik
imam negeri Madinah ya. Suatu saat datang kepadanya seorang dari negeri yang jauh, banyak membawa pertanyaan kepada Imam Malik. Dan ya jawaban Imam Malik ya hanyalah la adri, la adri. Saya nggak tahu, saya nggak tahu. Ya, Allahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Gitu. Saya nggak tahu, hanya Allah yang tahu, kan begitu. Maka orang ini berkata kepada Imam Malik, wahai Imam, saya datang dari negeri yang jauh dengan banyak pertanyaan. Mengapa jawabanmu ya hanya ya saya nggak tahu, hanya Allah yang tahu, kan begitu. Apa kata Imam Malik? Katakan saja kepada orang-orang di negerimu bahwa Imam Malik tidak tahu, ya hanya Allah yang tahu, ya la adri Allahu a'lam. Jadi ya inilah kebaikan yang masya Allah terdapat pada ucapan seperti ini, yang dengan ucapan seperti ini terjaga agama dari kerusakan, terjaga agama dari ya kerusakan-kerusakan. Nah, di zaman sekarang ini banyak orang berbicara agama tanpa dasar ilmu, berbicara agama tanpa dasar ilmu, dan ini berbahaya sekali. Bahkan memaksakan diri untuk menjawab sekian banyak pertanyaan, dan di antara jawaban tersebut ya bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu, tanpa dasar ilmu, dan ini sangat sangat berbahaya sekali. Ya, maka bisa kita lihat ya, bisa kita lihat Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya itu dengan ilmu. Dalam surat Muhammad, dalam surat Muhammad Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu. Ketahuilah dengan ilmu bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ini dalam surat Muhammad ini. Kemudian juga Imam Bukhari membawakan bab yang bagus sekali dalam kitab sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan berbuat. Nah, inilah di antara karakteristik agama Islam, bahwa agama Islam itu agama yang berdiri di atas ilmu. Agama yang berdiri di atas ilmu, kira-kira seperti itu. Ya, makanya sahabat Mu'adz ketika ditanya dan belum tahu ilmunya, beliau di hadapan Rasul menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi dipulangkan ilmu itu kepada Allah. Dipulangkan ilmu itu karena semua ilmu ini pada dasarnya milik Allah. Milik Allah Subhanahu wa taala, dan manusia terlahir ke dunia tanpa ilmu. Allah berfirman dalam ayat yang mulia, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Yang artinya Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak berilmu. Tidak berilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah ya, yakni manusia pertama Adam alaihissalam, setelah dicipta oleh Allah, Allah ajarkan ya berbagai hal. Allah berikan ilmunya kepada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Nabi Adam banyak mengetahui perkara-perkara, banyak mengetahui permasalahan-permasalahan karena ilmunya telah didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi menyebutkan hak Allah atas para hamba, kemudian hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni hak Allah atas para hamba adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, bahwa para hamba hendaknya semuanya beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kebalikannya tentang hak hamba atas Allah, alla yu'adzibu man la yusyriku bihi syai'an. Bahwa Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengazab hamba yang tidak berbuat syirik kepadanya. Nah, inilah ya berkaitan dengan ya dua hak tadi. Lalu sahabat ya, Mu'adz bin Jabal bertanya, wahai Rasul, boleh enggak saya berikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Kata Nabi, jangan. Ya, nanti mereka akan bersandar saja dengan tauhid. Ya, ini maknanya malas beramal. Cukup dengan tauhid sudah bisa masuk surga. Sudah bisa masuk surga. Ya, nah inilah keterangan dari Nabi sampai akhirnya Nabi wafat. Hadis ini baru setelah Nabi wafat, barulah hadis ini dikeluarkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal karena beliau khawatir ya terkait dalam masalah kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Menyembunyikan ilmu. Nah, ini dosa besar ini. Kalau seorang menyembunyikan ilmu ya, tidak disampaikan ilmu itu, ya maka ini dosa besar. Makanya ya disampaikan juga oleh sahabat Mu'adz
yang akhirnya sampai kepada kita di zaman sekarang ini adalah yakni kontribusi yang sangat besar dari para ulama di masa itu. Baik, muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil sudah kita kaji, pada bab pertama ini, dan saya ingin kajian ini lebih hidup lagi